Mata bayi itu bukan cuma indah dilihat. Mata itu jendela aktif ke pikiran mereka yang lagi berkembang. Cara bayi melihat atau tidak melihat bisa kasih tahu kita banyak hal. Sinyal dari mata ini bentuk komunikasi awal mereka. Orang tua bisa belajar membaca bahasa tanpa kata ini. Penting banget nih buat ngertiin tanda-tanda ini. Ini bisa kasih petunjuk awal soal perjalanan perkembangan anak. Memperhatikan interaksi mata bayi itu kunci penting buat dukung tumbuh kembangnya. Observasi sejak dini ini bisa bawa perubahan besar buat masa depannya. Kekuatan tatapan bayi jangan dianggap remeh ya, ayah bunda. Ini alat penting buat menjalin ikatan dan belajar sejak bulan-bulan pertama kehidupannya. Tanda-tanda kecil dari mata kadang bisa nunjukin ada masalah perkembangan. Masalah ini mungkin awalnya nggak kelihatan jelas dari hal lain. Kalau kita tahu tanda-tandanya lebih awal, kita bisa kasih bantuan yang tepat waktu. Bantuan ini bisa banget memperbaiki hasil perkembangan anak. Jadi, mengamati interaksi mata bayi itu langkah proaktif dalam merawatnya. Sistem penglihatan bayi itu berkembang pesat banget di tahun pertama hidupnya. Bayi baru lahir penglihatannya masih terbatas. Dunia mereka awalnya buram, kira-kira seperti penglihatan 2400. Artinya, apa yang orang dewasa dengan penglihatan normal bisa lihat jelas dari jarak sekitar 120 meter, bayi baru bisa lihat jelas dari jarak sekitar 6 meter. Tapi kemampuan ini cepat banget membaik, apalagi dalam 6 bulan pertama. Brekis pengbelua, mereka suka banget sama pola yang kontras warnanya dan wajah manusia. Ini cara alami supaya mereka fokus ke sumber informasi dan koneksi yang penting. Paham soal perkembangan ini bantu orang tua menghargai cara bayi melihat dunia yang terus berubah. Kemampuan mengenali warna juga berkembang bertahap pada bayi. Awalnya, bayi mungkin belum bisa lihat semua warna seperti orang dewasa. Sekitar umur 4-5 bulan, kebanyakan bayi penglihatan warnanya sudah lumayan bagus. Kemampuan mengikuti benda bergerak juga bagian penting dari perkembangan penglihatan. Keterampilan ini penting buat mengembangkan koordinasi mata dan tangan. Ini juga berperan penting dalam cara bayi menjelajahi lingkungan sekitarnya. Salah satu tanda awal dari mata yang bisa orang tua amati adalah kontak mata. Biasanya, bayi mulai sengaja melakukan kontak mata antara usia 6-8 minggu. Ini pencapaian penting dalam perkembangan sosialnya. Kalau bayi ayah bunda jarang atau nggak tahan lama kontak mata, atau malah menghindari tatapan pas momen dekat, ini bisa jadi tanda buat diamati lebih lanjut. Menghindar sesekali itu biasa, tapi kalau terus-terusan nggak ada kontak mata, apalagi sampai usia 3 bulan, ini perlu perhatian. Hal penting lain yang perlu dipantau adalah respons bayi terhadap pola visual. Bayi itu secara alami tertarik sama gambar yang kontras, kayak pola hitam putih atau garis-garis tebal. Coba perhatikan, apakah bayi ayah bunda kurang atau sama sekali nggak tertarik sama mainan kontras tinggi yang sesuai usianya? Kalau dia nggak merespons atau nggak mengikuti benda dengan matanya, ini bisa jadi ada masalah dengan cara otaknya memproses apa yang dilihat, atau masalah perhatian. Di usia 3-4 bulan, bayi biasanya mulai balas senyum kalau kita senyum. Kalau dia nggak merespons wajah di usia ini, perlu dicatat ya. Seiring bayi tumbuh besar, kemampuan penglihatannya jadi makin baik. Sekitar usia 3 bulan, bayi seharusnya sudah bisa mengikuti benda yang bergerak pelan dengan matanya secara mulus. Ini namanya pelacakan visual. Perhatikan cara bayi mengikuti mainan atau wajah ayah bunda pas digerakkan. Cari tahu apakah gerakan matanya patah-patah atau enggak terkoordinasi. Perhatikan juga kalau bayi cepat bosan sama benda bergerak, atau kayaknya nggak bisa terus menatap benda itu. Pelacakan visual yang terlambat atau kurang baik, kadang bisa nunjukin masalah koordinasi otot mata, atau jalur pemrosesan visual di otak. Pilihan visual yang nggak biasa juga bisa jadi petunjuk penting, apalagi setelah usia 6 bulan. Beberapa bayi mungkin jadi fokus banget sama pola berulang, kayak kipas angin yang mutar atau lampu kedap-kedip. Ada juga yang fokus ke detail kecil banget dari suatu benda, misalnya setitik debu di mainan, bukan ke keseluruhan benda atau wajah orang. Gerakan mata yang gak simetris juga tanda penting lain yang perlu diperhatikan. Kedua mata bayi ayah bunda harusnya bekerja sama dengan baik, bergerak ke arah yang sama di waktu yang sama.
Orang tua punya peran penting banget buat merangsang perkembangan penglihatan bayi lewat interaksi dan kegiatan sehari-hari. Memberikan rangsangan visual yang pas sesuai usianya itu bermanfaat banget. Buat bayi baru lahir sampai 3 bulan, benda-benda yang kontras tinggi itu paling bagus. Misalnya mainan hitam putih, buku dengan pola tebal, atau kartu sederhana buatan sendiri. Letakkan benda-benda ini sekitar 20-25 cm dari wajah bayi. Karena itu jarak fokus terbaik mereka. Ini mendorong mereka buat fokus dan mulai mengikuti benda. Pas bayi makin besar, dari 3-6 bulan, ayah bunda bisa kenalkan yang lebih rumit dan berwarna. Mainan warna cerah dengan berbagai bentuk dan tekstur jadi lebih menarik. Mainan gantung dengan berbagai elemen warna bisa bikin mereka terpesona. Tunjukkan mainan dengan pola yang lebih detail. Di tahap ini, mereka juga lagi mengembangkan persepsi kedalaman yang lebih baik. Ayah bunda bisa bantu dengan menggerakkan mainan mendekat dan menjauh. Menciptakan lingkungan yang mendukung penglihatan itu lebih dari sekadar kasih mainan dan interaksi langsung. Suasana keseluruhan punya peran penting dalam cara bayi memproses informasi visual. Salah satu aspek penting adalah mengatur waktu layar atau screen time. Rekomendasi saat ini bilang, screen time gak dianjurkan buat anak di bawah 18 sampai 24 bulan, kecuali buat video call sama keluarga. Layar yang gerakannya cepat dan 2 dimensi bisa bikin otak yang lagi berkembang jadi kewalahan. Ini juga bisa menggantikan waktu berharga buat eksplorasi 3 dimensi dan interaksi manusia, yang penting banget buat perkembangan visual dan kognitif yang sehat. Pencahayaan yang cukup juga penting buat kenyamanan dan perkembangan penglihatan bayi. Pastikan ruangan tempat bayi menghabiskan waktu punya penerangan yang baik, kalau bisa sih cahaya alami. Hindari lampu yang terlalu terang, atau menyilaukan yang bisa bikin gak nyaman atau susah fokus. Pencahayaan yang lembut dan menyebar biasanya paling baik. Kalau ayah bunda khawatir soal respons penglihatan bayi, ada cara-cara lembut yang bisa dicoba di rumah. Salah satunya adalah latihan. Mengikuti senter. Di ruangan yang agak gelap, gerakkan pelan-pelan cahaya senter di dinding polos. Ajak bayi buat mengikuti cahaya itu dengan matanya. Cara lain yang seru di rumah adalah main cari wajah. Pakai boneka tangan dengan wajah yang jelas dan kontras, atau pakai tangan sendiri buat main cilukba. Perbinten witwatsom both thilthara sparian. Kegiatan jembatan visual ini cara bagus lainnya buat dukung perkembangan kemampuan penglihatan bayi, terutama kerjasama kedua mata dan persepsi kedalaman. Buat latihan ini, baringkan bayi dengan nyaman, mungkin di atas alas main. Pegang mainan berwarna cerah atau benda dengan pola menarik di atas dadanya, dalam jangkauan fokusnya. Pelan-pelan gerakkan mainan dari satu sisi tubuhnya ke sisi lain, ajak dia buat mengikuti dengan matanya. Nanti kalau sudah lebih besar dan koordinasinya membaik, dia mungkin juga akan mulai meraih mainannya. Ini bantu membangun hubungan antara apa yang dia lihat dan apa yang bisa dia sentuh. Lakukan ini selama 5-10 menit, 2 kali sehari. Stimulasi sentuh. Apa yang dilihat ini kegiatan yang lebih nyambung dan bisa dilakukan secara alami sepanjang hari bayi. Intinya adalah, bantu bayi menghubungkan apa yang dia lihat dengan indera perabanya. Pas ayah bunda nunjukin benda menarik ke bayi, bola lembut, balok bertekstur, atau bahkan barang rumah tangga yang aman, biarkan dulu dia melihatnya dengan seksama. Terus, pelan-pelan arahkan tangannya buat menyentuh benda itu. Sambil melakukan ini, ayah bunda bisa ngobrol soal bendanya. Lihat bola merahnya, rasain deh, halus ya. Meskipun observasi di rumah penting, orang tua harus tahu kapan perlu cari bantuan dokter. Kalau bayi nggak mau kontak mata sampai usia 3 bulan, konsultasi ke dokter anak atau spesialis. Kalau mata bayi juling terus-menerus setelah usia 4 bulan, perlu diperiksa. Penanganan dini bisa mencegah masalah penglihatan jangka panjang. Ini tanda-tanda jelas kalau pemeriksaan dokter itu perlu dan nggak boleh ditunda. Tanda bahaya lain termasuk bayi nggak merespons wajah di usia 3-4 bulan. Wajah itu rangsangan sosial yang kuat, dan kalau nggak tertarik bisa mengkhawatirkan. Kalau bayi menunjukkan gerakan mata cepat dan nggak terkontrol, ini butuh perhatian medis segera. Tanda penting lainnya adalah refleks putih di pupil mata, atau leukokoria, pas difoto pakai flash.
Ini bisa nunjukin kondisi mata yang serius. Kalau bayi nggak mengikuti benda bergerak dengan matanya sampai usia 4 bulan, ini tanda perlu konsultasi ke dokter. Brain Pearl. Penting buat dipahami ya, ayah bunda, setiap bayi itu berkembang dengan kecepatannya masing-masing.